Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat 26. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Allah, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ini masih dalam rentetan sebuah kisah untuk memperjelas perbedaan antara cara Yesus mengajar dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena itu kita lanjutkan di sini, ada satu pokok soal yang paling penting. Kisah ini ada semua, baik dalam Markus, Lukas, Matius. Tapi saya senang mengambil dari Lukas, karena Lukas hampir sama dengan Matius adalah orang yang sangat teliti di dalam memilih kata-kata, supaya makna yang ingin disampaikan tepat dan tidak berkurang sedikit pun. Tentu saja dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Karenanya kita melihat di sini ada sesuatu yang kita lihat perbedaan yang sangat menonjol. Yaitu pada ayat yang ke-17, pada suatu hari ketika Yesus, tolong sambung, mengajar. Saudara, betapa pentingnya kekristenan itu berakar dari sebuah ajaran. Ajaran itulah yang akan membangun kekristenan kita. Kalau tidak memiliki ajaran, itu kita berarti keberagamaan kita ini hanya berlandaskan sebuah pengalaman. Gereja sekarang ini lebih mengutamakan bukan ajaran, sesuatu yang ditampilkan lebih banyak menyatakan hal-hal sebagai suplemen, sebagai tambahan saja. Bukan berarti saya tidak percaya mujizat, kesembuhan, pertolongan. Saya sangat percaya, tapi itu bukan pokok. Itu merupakan bonus. Itu hanya merupakan suplemen saja. Tetapi ada sesuatu yang paling penting yang ingin disampaikan oleh Lukas, yaitu tentang ajaran Yesus. Sekarang ini ajaran hanya dipenuhi dengan kisah-kisah pengalaman-pengalaman orang. Sepanjang mimbar khotbah hanya dipenuhi dengan kesaksian-kesaksian. Atau lebih tepat dengan yang membuat orang ketawa. Yesus tidak pernah demikian. Berapa kali saudara akan menemukan kata-kata di rumah, di mana saja, dia selalu punya sikap mengajar. En didaskon. Kata didaskon menjadi kata yang populer dalam dunia pendidikan. Didaktik. Itulah yang ingin disampaikan oleh Yesus. Lalu di sini diperhadapkan selalu, Lukas selalu menonjolkan ada sebuah perbedaan yang jelas antara Farisi dan ahli Taurat. Dan ini puncak di sana ketika Yesus mengajar, ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini duduk mendengarkannya. Artinya dia ingin meneliti apa ajaran Yesus ini. Karena yang datang ini ahli-ahli yang sekaligus punya kekuasaan di Yerusalem. Sebagai anggota Sanhedrin, ya, majelis ulamanya Yahudi, untuk menilai siapa Yesus ini. Tidak tanggung-tanggung supaya kesaksiannya itu tepat dari Yudea, dari Galilea, berarti berbagai-bagai daerah lengkap dari Farisi, dari orang-orang ahli Taurat datang ke sana. Ketika dia duduk mendengarkannya, ini penting sekali. Ketika orang-orang itu mendengarkannya, dalam arti meneliti, mempelajari dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah itu datang contoh soal.
yaitu beberapa orang, Markus mengatakan 4 orang, mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Lumpuh memang betul sakit, tapi kelumpuhan memberikan ciri bahwa orang itu sangat bergantung dengan orang lain. Kelumpuhan untuk menyatakan sebuah ketidakmampuan yang fatal, sehingga kebergantungannya sangat luar biasa. Di sini kita melihat dia berusaha untuk membawa dia masuk dan meletakkan di depan Yesus. Ayat 19 kita simak dengan baik supaya kita mengenal. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidur ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Apa yang saudara bayangkan? Mereka datang ke rumah di tempat Yesus mengajar. Apa yang saudara bayangkan? Lalu mereka membongkar atap rumah, menurunkan. Pasti saudara berpikir, rumah Indonesia. Alangkah menderitanya yang punya rumah, menyembuhkan orang, korbannya, atap rumahnya kebongkar. Saudara, inilah kalau kita membaca Alkitab lupa. Yang diceritakan Alkitab ini punya budaya lain dengan kita, yaitu budaya orang Yahudi. Geografisnya berbeda, ya, adat istiadatnya berbeda, tahunnya juga berbeda. Rumah sekarang ini tentu saja rumah zaman dulu dengan sekarang berbeda. Nah, perlu saya kasih tahu, pada zaman Yesus, rumah orang Yahudi yang cukup berada, artinya orang kaya, yang sering kali dijadikan tempat berkumpul, rumahnya itu seperti lingkaran. Halamannya ada di tengah-tengah. Jadi halamannya itu ada di tengah, jadi itu rumah, kamar-kamar itu berada di samping-sampingnya, lalu ini pintu gerbangnya, dan ketika mereka masuk, ya, ada loteng di atas dan ada tangga ke atas, dan di tengah-tengah ini Yesus mengajar di mana? Di tengah-tengah halamannya. Jadi ketika mereka masuk melalui gerbang, tidak bisa lalu naik ke loteng. Dari loteng diturunkanlah. Sehingga kata membongkar di situ usaha yang susah payah untuk menurunkan orang lumpuh ini. Saudara, di sini penting sekali. Kalau tidak, kita akan berpikir kembali lagi, waduh, sampai bongkar rumah. Saudara, ini tidak penting. Jangan sampai ada yang berkhotbah, lihatlah, untuk mendapat kesembuhan kita perlu membongkar hidup kita, dan dengan membongkar hidup kita, kita menyerahkan sepenuhnya, seolah-olah rohani sekali. Tapi sayang, ayat yang dibahas, kata-kata yang dibahas bukan menjadi pokok berita Lukas, bukan. Yang menjadi pokok berita Lukas nanti dilihat di sini. Jadi ini posisinya. Karena tidak ada bahasa lain. Kalaupun dijelaskan terlalu panjang Alkitab ini. Dan Alkitab kita akan jadi tebal sekali. Maka lembaga Alkitab sudahlah bongkar, masukkan. Seperti itu. Tapi sayangnya budayanya menjadi hilang. Nah saudara. Ketika orang ini sampai di depan Yesus. Ayat 20. Orang ini datang ke depan Yesus dibawa baik oleh 4 orang, baik oleh orang lumpuh ini. Mari kita berpikir, apa maksudnya? Supaya dia dapat disembuhkan. Sekali lagi, supaya dia dapat disembuhkan. Itu niatnya. Tapi ayat 20, Yesus ketika melihat mereka, ya, iman mereka, berkatalah. Wah, dia melihat iman luar biasa. Orang ini bersusah payah. Orang lumpuh diturunkan begitu saja. Aduh saudara, itu betul-betul sebuah kepasrahan yang luar biasa. Tapi mereka, biasanya kita kalau sudah penuh sesak, ya pulang aja lah. Lain kali aja. Tapi karena imannya yang mendorong. Jadi iman itu melakukan segala sesuatu. Sehingga memampukan kita melakukan yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Itu kekuatan iman.
dunamis, pistis, ya. Itu yang disebut energia, itu iman. Jadi kata-kata iman Yunaninya banyak sekali. Saudara, apa yang dikatakan Yesus? Ya, ayat 20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Saudara, dia minta sembuh, tapi Yesus menjawab malah, dosamu sudah diampuni. Perlu diketahui, Lukas ingin menyajikan bahwa orang ini sakit sebab karena dosa. Tapi perlu saudara tahu, tidak semua penyakit disebabkan oleh dosa. Tapi menurut pengertian orang Yahudi, kalau penyakit sudah begitu lama, pasti orang bertanya, aku salah apa ya? Dan ini yang menjadi beban bagi orang ini. Yaitu akarnya adalah dosa. Yesus tidak hanya melakukan apa yang terlihat, lumpuh berjalan. Tapi ada sesuatu yang mendasar, yang paling penting, yaitu tentang dosa. Karena dosalah yang melumpuhkan kehidupan ini. Dosa yang melumpuhkan kita. Dosa yang melumpuhkan segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini. Akarnya adalah dosa. Dosa itu melumpuhkan segala-galanya. Negeri kita boleh dikatakan lumpuh banyak hal. Kalau saudara mau cari akarnya, walaupun para pakar yang mencari akar tidak pernah ketemu, ya, akar di negeri ini adalah dosa. Kalau bangsa ini bertobat dari dosanya, saya percaya pemulihan terjadi. Begitu juga kita. Kalau hidup kita banyak hal lumpuh, ekonomi kita, rezeki kita, karir kita, semuanya lumpuh. Harus mengaku jujur di hadapan Tuhan. Akarnya adalah dosa. Kalau itu dan itu akar tidak mampu kita ambil. Kekuatan manusia tidak mungkin dia bisa lepas dari dosa. Hanya kekuatan Allah, hanya kuasa Allah yang memampukan kita sehingga kita bisa luput dari dosa. Akar yang paling penting inilah yang dikatakan oleh Yesus. Dosamu, tolong sambung, sudah diampuni. Sekali lagi apa? Dosamu sudah diampuni. Amin, saudara. Ini perkataan siapa ayat 20? Yesus. Ya, dia melihat iman mereka jamak. Tapi ketika dosa diampuni, enggak. Berbahagia sekali kalau kata-kata ini menjadi milik kita pagi ini. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Wah, kelegaan yang luar biasa. Kelepasan yang luar biasa. Pemulihan terjadi. Kita tidak lumpuh lagi. Kita bangkit. Dalam segala hal. Ini yang terjadi. Saudara, kalau kita melihat di sini, kita tinggalkan dulu persoalan ini. Kita lihat kembali lagi tentang pikiran orang Farisi dan orang Yahudi. Orang-orang ahli Taurat ini. Ayat 21. Ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Belum ngerti langsung pikir ini orang sesat. Siapa? Ini cara orang beragama. Orang makin ahli beragama, gampang sekali mencap orang lain sesat. Seolah-olah dia punya otoritas dari Tuhan. Ini rata-rata kelemahan orang beragama. Beda sedikit, kafir. Beda sedikit, sesat. Beda sedikit saja. Saudara, ini sering kali terjadi. Dan ini kelemahan umat beragama. Dia selalu ingin melihat semua seragam. Seperti negara komunis. Seragam, bajunya seragam, semua seragam. Salah itu saudara. Ya. Ini cara orang beragama seringkali seperti itu. Dan ini ditentang oleh Yesus.
Sebetulnya pertanyaan yang kedua ayat 21 betul. Ya, kita tinggalkan dulu ya. Atau kita masih bahas siapa orang yang menghujat Allah ini. Jadi Yesus tanya, mana yang lebih mudah? Ayat 23 kita loncat dulu. Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan apa? Bangunlah dan berjalanlah. Mana yang lebih mudah? Orang Yahudi dihadapkan dengan pertanyaan ini bingung dia. Bingung. Kenapa? Kalau dia katakan lebih mudah dosa diampuni, dia takut. Ya. Kalau mengatakan berjalanlah, bangunlah, berjalanlah, gak bisa. Ya. Dari pertanyaan ini, saudara, apa yang dimaksudkan oleh Lukas? Saya melihat betul apa yang dipikirkan oleh Lukas dalam kata-kata yang dia pilih dari bahasa aslinya yang saudara sudah pegang dalam lembaran-lembaran itu. Saudara nanti bisa menggali lagi dan melihat apa yang dimaksudkan di sini. Mana yang lebih mudah? Kan lebih mudah. Dosamu sudah diampuni. Kan tak kelihatan. Dosamu sudah diampuni. Loh, tadi penyakit lumpuh ini karena apa? Dosa. Kalau dosanya sudah diampuni, dia pasti apa? Berjalan. Nah, ini di sini. Dia tidak mampu. Kalau ingin menyatakan dosamu sudah diampuni, tapi kok dia tetap lumpuh. Wah, ini orang Yahudi diperhadapkan pertanyaan ini bingung sekali. Sebetulnya pertanyaan Yesus ini dipertanyakan kembali. Sangat relevan saat ini untuk setiap umat beragama. Agama rata-rata kalau soal kepercayaan, soal keyakinan, ngototnya luar biasa. Tapi kalau membangun masyarakat, yaitu menolong masyarakat, lemah di situ. Agama rata-rata lemah. Hanya bisa ngomong, hanya bisa menonjolkan keyakinannya. Yesus bilang tidak. Kalau memang agama kepercayaan itu, dia harus menonjol dalam kehidupan kita. Amin. Ini penting. Di sini letaknya bedanya antara Yesus dengan orang Farisi. Orang Farisi lebih banyak menonjolkan agamanya dan ritual. Tapi yang lumpuh tetap lumpuh, yang buta tetap buta. Artinya orang tidak ada kebangkitan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kemasyrakatannya. Dia tidak berubah, miskin tetap miskin. Kalau ayatnya beda sedikit, ngamuknya luar biasa. Tapi orang kelaparan, banyak yang mati, semua berpangku tangan. Mereka rapat ahli Taurat ini, Sanhedrin ini, hanya rapat soal ayat satu kata hukum-hukum Tuhan. Tapi mereka tidak pernah rapat bagaimana mengirim orang kena gempa bumi, kena tsunami, kena segala. Nggak pernah. Saudara bisa lihat, ini jadi tontonan di tengah dunia. Bisa lihat. Ini kenyataan. Itulah rata-rata orang beragama. Karena itu mari keberagamaan kita perlu kita rubah dengan paradigma baru. Kita dalam keberagamaan, kita harus menonjol juga dalam kehidupan kita. Amin. Kalau dosamu sudah diampuni, harus nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus ada perubahan. Amin. Jangan hanya karena kita yakin itu harus nampak, ditonjolkan. Itu. Karena ini cara orang beragama, cara menyebarkan agamanya, ya, supaya agamanya berkembang. Itu rata-rata agama semua seperti itu. Itu tidak dapat dipungkiri. Tapi herannya, cara-caranya dengan penaklukan, dengan kekerasan, dengan menakut-nakuti orang lain. Mereka ingin bebas beragama, sementara mereka menindas bagian agama yang lain.
Loh, kita masih ngangguk-ngangguk karena kita minoritas. Coba kalau kita mayoritas, sama kejamnya. Maka hati-hati. Jangan diulangi kekejaman orang beragama dalam sejarah Kristen. Amin. Jangan. Coba ada yang lain. Wacak, sesat. Ini tidak bisa. Biarkan mereka berkembang dengan karunia-Nya masing-masing. Amin. Kalau dia diberi karunia itu dan aku tidak, pasti aku diberi yang lain. Ketika aku diberi yang lain dan tidak sama dengan karunia yang Tuhan berikan kepada dia, mari kita bersama-sama melengkapi satu dengan yang lain. Amin, saudara. Ini penting sekali. Sehingga kita tidak perlu merasa, oh ini prinsip kami. Prinsip itu penghayatan kita, pengalaman kita, tetap dalam tanda kutip keterbatasan kita. Karena bagaimanapun Allah adalah maha di atas segala-galanya. Amin. Ini penting sekali. Saya kadang-kadang sepakat dengan pendapat Tony Blair. Tony Blair bilang sebetulnya teroris itu terjadi bukan karena kemiskinan, ketidakadilan di dunia ini. Tapi akarnya dari kepercayaannya. Ada spirit yang keluar dari kepercayaannya. Wah, biasanya pemimpin-pemimpin sekuler itu tidak melihat hal-hal itu. Ini lama-lama saya pikir Tony Blair bagian pengusiran setan. Bagian pelepasan. Jadi rupanya memang apa yang kita yakini itu ada spiritnya. Dan spirit itu yang terekspresi keluar. Mari. Kalau kita yakini bersumber betul kepada Yesus, saya percaya yang terekspresi apa? Kasih dan perbuatan-perbuatan Yesus. Yesus bilang, aku tidak menghakimi orang. Aku tugasnya apa? Mengampuni orang. Ini penting. Lalu saya ingin mengajak kita lebih mendalam. Kembali lagi kepada ayat 21. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Siapa yang dapat mengampuni dosa ini? Selain dari Allah itu sendiri. Betul. Tidak salah pernyataan ini. Hanya Allah yang mampu mengampuni. Amin. Di luar Allah tidak ada manusia yang bisa mengampuni. Lalu mengapa orang Kristen lewat Yesus percaya ada pengampunan? Karena Yesus sebelum menjadi manusia, dia bukan Yesus. Dia firman. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 1 mengingatkan kita. Ayat yang sangat populer untuk diri saya. Tapi saya berharap biar populer juga di diri Anda. Yohanes pasal 1 ayat 1. Supaya kita tahu. Jadi nanti kuasa Allah menyertai dia. Tidak, kurang tepat itu. Kuasa Allah ada di dalam dia. Kata in. Dalam bahasa Yunani, di dalam. Bukan menyertai. Kalau menyertai itu nempel, mencelok. Ini tidak, menyertai. Karena Yesus mempunyai, saya katakan selalu bahasa di sini, keberadaan. Keberadaannya adalah Yesus sebagai manusia. Sebelum berada, dia punya keberadaan. Nah, ini bedanya. Apa keberadaan itu? Yohanes 1 ayat 1. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Pada mulanya. NRH. Pada mulanya. Dari situ saya menemukan kata keberadaan. Pada mulanya. Berarti awal dari segala sesuatu. Ya. Logos. Pada mulanya adalah
firman. Kai hologos and proston theon. Kai hologos, firman itu, pros, bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama untuk menunjukkan sebuah hubungan yang erat. Kata pros itu hubungan yang erat. Kita lanjutkan ayat kalimat yang terakhir. Firman itu apa? Adalah Allah. Kai theos en ho logos. Firman itu sehakikat, sederajat, melekat di dalam diri Allah. Itu di sana. Jadi firman itu adalah Allah. Firmannya, jangan salah. Firmannya belum menjadi Yesus. Supaya kita tahu di mana keilahiannya, di mana kemanusiaan. Keilahian dan kemanusiaan nanti akan dijelaskan. Itu tidak mungkin nyatu, tidak mungkin. Yang kekal dengan yang fana tidak mungkin satu. Yang kekal, yang fana apa? Fana. Jadi ini penting sekali. Kita lanjutkan sekarang ini. Ya, ayat 2. Yohanes ayat 2. Ia, tolong sambung. Pada mulanya. Ya. Jadi sekali lagi. Autos en arhe proston theon. Dia pada mulanya. Pada mulanya. Itu menunjukkan apa? Keberadaan. Pada mulanya. Jadi sebelum ada. Karena Allah itu terang, Allah itu hidup, dan hidup Allah, hidup kekal. Apa saja yang ada dalam diri Allah adalah kekekalan. Kita lanjutkan ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Oh, di sini ada kata zoe. Saya lebih menyukai dalam Dia ada hidup kekal. Ada hidup kekal. Karena itu zoe. Zoe, bukan bios. Ada dua kata berbeda. Bios sama zoe. Bios itu, berulang saya kasih contoh, hidup. Tapi hidupnya tidak kekal. Nampaknya hidup. Mungkin, dugaan saya, kata bioskop berasal dari sini. Saudara lihat di bioskop, ya, kelihatannya hidup. Orang makan bakmi di film, coba minta bakminya. Memang kelihatan bakmi, kelihatan makan, tapi itu bukan. Itu hanya gambaran. Itu namanya bios dalam bahasa Yunani. Kalau zoe, hidup betul. Nah, ini yang sesungguhnya. Jadi dia bukan hidup yang tiruan, hidup yang sesungguhnya. Jadi orang yang belum menerima hidup kekal, kelihatan hidup, tapi itu baru hidup bioskop. Kelihatan hidup. Tapi hidupnya menuju kepada kematian. Tapi kita beroleh hidup. Itu penting sekali. Jadi ini penting kalau kita lihat. Ya, lihatlah bintang film itu. Filmnya dalam judul itu sudah mati. Tapi film lain hidup lagi. Itu namanya hidup bioskop. Kalau kita zoe itu bandingannya. Ini hanya bandingan saja supaya kita bisa melihatnya. Kita lanjutkan ayat 14. Ayat 14. Firman itu apa? Telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, jadi firman itu menjadi manusia. Ini penting sekali. Ya. Ketika firman itu menjadi manusia, sebetulnya bahasa Yunaninya berkata kai hologos sar ege neto. Dia firman itu menjadi. Kata menjadi, ya, menjadi daging. Sar itu daging. Ada berapa kata daging? Sar itu daging tubuh. Soma itu
daging, tapi yang menghidupkan. Kata daging juga. Lalu kalau kita ambil dari tubuh kita ini kata daging, itu daging, tapi kereas, tetelan. Nah itu saudara ya, kalau bahasa kita. Jadi daging tetelan sama daging. Itu yang maksudkan. Jadi dia menjadi daging, menjadi jasmani hidup. Nah, berarti ketika menjadi dari pra-ada menjadi berada. Beradanya apa? Manusia. Betul-betul manusia. Kenapa menjadi manusia, betul-betul manusia? Mari kita baca dulu Filipi pasal 2. Ya. Ini penting supaya saudara mendalami, supaya bisa tahu di mana sih. Filipi pasal 2 ayat 7. Filipi pasal 2 ayat 7. Seringkali kita tidak bisa menjawab ketika ditanya orang, Yesus itu ada keilahian, ada kemanusiaan. Di mana keilahiannya, di mana kemanusiaannya? Keilahiannya adalah ketika dia dalam keperadaan sebagai firman. Kemanusiaannya di mana? Ketika firman itu menjadi manusia. Sepenuhnya manusia. Ketika firman itu bersama Allah, sepenuhnya ilahi. Tapi ketika menjadi manusia, sepenuhnya manusia. Keilahian dan kemanusiaan tidak bisa berbaur, tidak bisa bercampur, tidak bisa. Jadi Yesus itu bukan setengah ilahi, setengah manusia. Kadang-kadang ilahi, kadang-kadang manusia. Jangan itu tidak ada pengertian dalam dia sepenuhnya ilahi. Di mana sepenuhnya ilahi? Sebagai firman ketika dalam keperadaannya sebagai firman dalam diri Allah. Sepenuhnya manusia ketika dia menjadi manusia. Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan waktu menjadi manusia apa? Mengosongkan. Apa yang dikosongkan? Apa yang dikosongkan? Keilahiannya. Kosong. Kalau ngerti kosong. Ini kosong nggak? Nggak kosong kan? Saya ambil nih. Masih kosong nggak? Nggak ada. Kayak yang namanya kosong. Nih. Berarti tidak ada sama sekali. Kenosis. Dalam bahasa Yunani-nya. Kenosis. Kosong. Jadi tidak ada sedikit pun dalam ketika menjadi manusia. Kenapa? Jadi dia kalau nanti di kayu salib betul-betul mati. Kalau dia setengah ilahi, setengah manusia, paku salib itu bengkok. Yang ilahi tidak mungkin kalah. Nanti kebangkitannya, siapa yang membangkitkan dia? Bapa. Keilahiannya datang lagi. Membangkitkan tubuh Kristus. Karena maut tidak mungkin bisa menahannya. Jadi kekristenan itu harus bisa jawab di mana keilahiannya, di mana kemanusiaan. Jadi ketika betul-betul menjadi manusia, ya memang manusia seutuhnya manusia. Kalau saudara bilang, oh enggak, dia ilahi yang menyamar. Kalau ilahi yang menyamar, saudara terlalu banyak nonton atau baca komik dewa. Dewa yang nyamar. Tidak. Dia tidak samar-samaran. Tidak. Dia tidak nyamar-nyamar pakai topeng. Tidak. Dia mengambil rupa. Mengambil rupa di sini betul-betul kata morfen. Morfe. Bentuk. Kondisi. Format. Itu kata morfe. Kenosis. Mengosongkan. Mengambil rupa. Betul-betul mengambil bentuk. Dan ditegaskan yaitu homorati. Apa? Menjadi sama dengan homo. Tahu homo? Homo itu berarti
sesama. Jadi betul-betul dia manusia. Saya bangga dia manusia. Karena dia memang memulihkan kembali manusia yang semula diciptakan Allah. Dialah gambar Allah yang memulihkan manusia. Lewat dia kita mendapat pemulihan. Nah, orang-orang, kembali lagi bacaan tadi Lukas tadi, orang Farisi ini nggak tahu dia punya keberadaan. Dia hanya lihat keberadaan. Makanya kalau baca Injil, ketika dia berbicara, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu keberadaan atau keberadaan? Keberadaan. Tapi kalau dia menangis, berkeringat, sampai mencucurkan darah, itu keberadaan atau keberadaan? Ya memang begitu. Ketika dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Papa, Papa, mengapa kau tinggalkan aku? Dalam keadaan apa? Keberadaan. Kalau keberadaannya tidak mungkin dia Eloi, Eloi. Orang dia sama dengan Allah yang mana lagi teriak dengan Allah? Tuhan yang mana lagi teriak kepada Tuhan? Tidak. Ketika dia berkata, aku sudah ada sebelum Abraham diciptakan. Ya kan? Dia ngomong begitu. Lalu orang Farisi bilang, umurmu belum 50. Ibu bapakmu aku tahu di Nazaret. Kok sudah ada sebelum Abraham ada? Sinting apa ini? Kenapa? Orang Farisi menilai apa? Keberadaannya. Dia tidak melihat keberadaannya. Nah, bersyukurlah kita sudah punya Injil. Jadi kita bisa baca. Makanya kalimat pada mulanya. Oh, jadi ini pada mulanya. Ini sebelumnya. Kata-kata itu diperhatikan. Ya. Ini mumpung bahasa Indonesia. Kalau dia sudah berubah jadi bahasa lain, tambah bingung lagi kita, saudara ya. Ini sederhana sekali. Padamu mulanya. Oh, jadi mulanya. Dan ayat itulah yang membuka pikiran saya. Oh, aku dulu ngejek-ngejek. Oh, saya dulu pengejek agama Kristen. Orang Kristen itu orang keblinger. Manusia kok dijadikan Tuhan. Heran, kok ada Tuhan diberanakan. Punya ibu, gak punya bapak. Apa istimewanya? Lebih istimewa Adam, gak punya bapak, gak punya ibu. Itu cara dulu saya gitu. Ngejek saya. Sampai sekarang masih dipakai oleh teman-teman saya. Masih dipakai. Karena gak tahu. Belum baca Alkitab, hanya dengar-dengar. Tuhan yang mati di salib. Tuhan bisa mati. Bagaimana yang bisa mati? Bisa memberikan hidup. Tidak masuk akal. Semua tidak ditolak. Aduh. Tuhan nangis. Heran orang Kristen itu Tuhannya nangis. Tuhan lapar. Tuhan capek. Kalau Tuhannya capek, apalagi aku. Tidak mungkin kita bisa minta tolong dengan yang capek. Aku lapar, minta tolong kepada yang pernah lapar. Dulu. Lalu saya baca. Yang membuka saya, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Oh, dia ini firman. Kalau firman memang dia sehakikat dengan lalu menjadi manusia. Ngerti aku, ngerti. Tidak berani lagi ngejek. Ngerti. Makanya sekarang saya pergi sampaikan dengan teman-teman yang dulu, walaupun mereka mahasiswa sekarang bukan teman, sebetulnya sudah murid ke bawah, sampaikan, aku dulu keliru, supaya kekeliruan dan kebodohanku tidak terulang. Dengar, dia itu firman. Setelah dijelaskan, kalau gitu ngerti.
Kalau kita ngerti. Yang nggak ngerti apa? Dengar orang Kristen. Orang Kristen tuh kalau ngomong, ya Allah, Yesus, ya nggak tahu yang mana lagi katanya. Nah, aku bingung katanya. Ya, kalau ikut orang Kristen dari dulu memang membingungkan. Tapi kalau ikut Alkitab tidak pernah membingungkan. Mari kita bersandar kekristenan kita kepada ajaran apa? Alkitab. Amin. Iya, ini penting sekali. Kita lanjutkan sekarang ini, ya. Jadi dari situ kita melihat ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia apa? Berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang berkuasa? Keberadaan dalam keilahiannya. Yang dia adalah karya Allah. Ketika mati mengampuni manusia. Kalau sudah mengampuni, ya ayat 24, ya berkata kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan apa? Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Ada 3 kata penting. Bangun. Karena orang yang dosanya sudah diampuni, pasti ada kebangkitan. Amin. Bangkit dia. Amin. Dosalah yang melumpuhkan kita. Tapi mari kita datang kepada Dia. Kita perlu Dia. Ya. Angkatlah tempat tidurmu. Saksikan pada orang lain. Dulu boro-boro angkat tempat tidur. Angkat dirimu aja nggak bisa. Kalau sudah bangkit, Dia bisa mengangkat, membantu orang lain. Pulanglah ke rumahmu. Kenapa? Dulu dia malu pulang karena keluarganya sudah menolak dia. Dan di pinggir jalan aja, sudah mengemis saja. Di situ. Itulah arti pemulihan. Amin. Ada pemulihan luar biasa. Mari kita jujur dengan diri kita. Tidak ada lain. Kita butuh kuasa, kekuatan. Saya selalu berdoa, Tuhan, aku tidak minta kuasa. Kalau aku datang, orang rebah semua. Enggak, aku tidak minta kuasa untuk berjalan di atas air, dikagumin orang. Tidak. Tuhan, beri aku kuasa untuk melawan dosa yang ada dalam diriku. Amin. Itu yang kuperlukan. Lebih dari segala-galanya. Amin. Ini penting. Biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi kita. Ayat 25. Dan seketika itu juga apa? Bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil apa? Memuliakan Allah. Ada 3 kata yang penting sekali. Ya, terakhir kesimpulan di sini. Doksason, ya, memuliakan Allah. Orang yang sudah mendapat kelepasan, orang yang mendapat pengampunan, orang yang sudah dipulihkan, selalu rindu untuk apa? Memuliakan Allah. Saudara mau memuliakan Allah? Nyanyian kita tidak terbatas. Mungkin dengan nyanyian yang kita karang sendiri, asal keluar dari hatimu, itulah gunanya penyembahan. Amin. Jangan nahan diri dari penyembahan. Kita menyembah Dia karena nyanyian ini, nyanyian apapun 1, 2, 3, 4 diulang-ulang capek. Tapi ada yang tidak capek kalau engkau mencurahkan isi hatimu. Kalau mencurahkan isi hati tidak habis-habis. Kalau nggak dilirik itu WL bisa jalan terus, ya. Makanya saya siap mic itu untuk stop. Ya. Jadi memang itu sebuah ungkapan hati. Namanya hati tidak pernah habis. Jadi itu. Mari di gereja ini kalau kita betul-betul mengalami pemulihan dari Allah, jangan menahan diri memuliakan Dia. Amin. Jangan menahan diri. Mari kita muliakan Dia. Ya, nyanyi suara yang paling keras. Malu kalau kita tidak keras. Karena rata-rata saudara kalau teriak di rumah kedengaran tetangga.
Kok di rumah? Ya, apalagi saya lihat wajah-wajah di sini, wajah utara. Malu kali kalau kurang keras itu ya. Itu saudara harus keras. Gunakan suara kita memuliakan Dia. Ada ibu dari Sangir. Orang Sangir itu orang pulau. Kalau teriak harus kedengaran ke pulau yang lain. Itu harus semuanya. Amin. Iya. Mana ada orang Manado bisa diajak rahasia? Iya ya. Kenapa? Karena dia bicaranya keras. Ya, sudah begitu saja. Ya. Ayat 26. Ciri-ciri selain memuliakan. Semua orang apa? Takjub. Takjub. Bahasanya ekstasi. Agak mirip-mirip narkoba ini. Iya, ekstasi. Ya. Takjub. Jadi ketakjuban itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Takjub. Gimana orang takjub coba? Bahasa cecak. Itu takjub. Jadi ada sesuatu ketakjuban atas perbuatan Allah. Siapakah aku? Saya bersyukur Tuhan baik sekali dengan saya. Kalau saya ini dulu belum Engkau pilih, pasti aku jadi sahabatnya Dr. Azari. Ya, sama jadi buron. Iya, pasti si Amroji itu aku suruh. Itu, tapi Tuhan itu baik. Atau juga sudah mati. Tuhan itu baik. Luar biasa. Sebab dulu aku pikir perlu saya masuk ITB bagian kimia untuk buat bom. Cita-cita buat bom, tapi cita-citaku tidak jadi dilanjutkan oleh Dok Nurdin Tom. Mari kita menyadarkan saudara-saudara kita. Amin. Iya, menyadarkan. Ini tugas kita. Saudara lihat di gereja ini ada bendera bangsa-bangsa. Memangnya itu ditaruh untuk hiasan? Itu beban kita keluar. Amin. Keluar. Tapi perlu dilengkapi supaya dapat mendialogkan keyakinan kita ke dalam keyakinan orang lain. Itu maksudnya. Lain kali saya mungkin taruh sini ya. Supaya kelihatan kita. Itu beban. Takjub. Lalu yang ketiga, ya, lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, ya, sangat takut. Jadi maksud takut di sini babau. Kata babau lebih menunjukkan gentar. Ada kegentaran. Setiap ada kekudusan Allah, kehadiran Allah, ada kegentaran dalam diri kita. Ini penting. Babau. Ada 3 kata itu. Mari kita baca yang terakhir. Hari ini kami telah menyaksikan apa? Hal-hal yang sangat apa yang mengherankan. Nah, saya tanya lagi ini supaya tahu. Kalau baca Alkitab, hari ini kami menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Apa yang mengherankan? Coba. Apa? Orang lumpuh jalan. Ini kelirunya. Bahasa Yunaninya kata mengherankan memakai kata paradoksa. Paradoksa itu menjadi bahasa apa? Paradok. Ada hal yang paradok, kontradiksi, yaitu cara Yesus mengajar lain sekali dengan cara Yahudi. Yahudi selalu membebani orang dengan dosa, makin dibebani dosa. Tapi Yesus melepaskan dosa. Betul-betul dahsyat. Amin. Mengherankan kita. Makanya kalau kita baca begini, heran. Ya, lumpuh berjalan. Mestinya harus lebih heran lagi yang punya rumahnya kebongkar. Gitu.
Terpaksa Matius atau Yudas yang biasa menyimpan duit bayarin, ini ganti rugi gitu ya. Atau Yudas malahan enggak ya, terserah. Tapi hal-hal yang sangat mengherankan, paradoksa. Paradok. Hal yang bertentangan. Apa bertentangan? Dengan yang sudah tradisional. Tradisional. Yang sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Ada dua kata beda. Tradisi itu harus. Tradisi itu akar. Tradisi. Tradisional sebuah istilah yang selalu bertentangan dengan pembaharuan. Tradisi. Jadi akarnya, maknanya. Saya kasih contoh saja, contoh. Kalau tersinggung nggak apa-apa. Ya, hitung-hitung sesama orang Sumatera lah, ampunin saya gitu ya. Ada tradisional, tindakan tradisional orang Batak yang kurang cocok menurut saya. Apa? Mantu sama mertua. Meskipun mertuanya sudah mau jatuh, itu mantu laki nggak boleh pegang. Kasihan banget, saudara. Ya, sampai ya biar aja. Ngomong dengan mertuanya sama dengan dinding. Ya, maksud tradisi dulu supaya ada sopan santun, tidak terjadi fitnah. Tapi kalau sudah mertua kita opung-opung lah, rasanya tidak cocok itu, saudara. Mudah-mudahan ada yang tersinggung, itu baik. Filosofi dari adat istiadat secara tradisi itu boleh. Itu dipelihara filosofinya. Tradisi itu ada filosofinya. Filosofi Tiongkok kuno, filosofi, semua ada filosofinya. Bagus sekali. Filosofi orang Sumatera. Ya. Apa? Pisang emas dibawa berlayar, disimpan dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Itu penting dipelihara. Kenapa? Karena anak-anak sekarang nggak tahu lagi budi. Meskipun namanya si Budi. Sudah tidak kenal lagi budi. Seolah-olah ya hak-haknya. Ya sudah, kalau tidak tolong saya, silahkan pergi. Kalau menolong saya, ya itu ya memang kewajiban kamu. Lucu ya, saudara ya. Tidak. Orang itu harus kenal budi. Ya. Makanya perlu kita family name kita bersama yuk. Siapa namamu? Ya, siapa Pak? Jimmy Jackson Budi. Oh iya, kita begini-begini ada familinya Michael Jackson. Jangan lupa-lupa, saudara. Ya, tua-tua lagi di sini, saudara ya. Dia sudah putih dulu sebelum Michael Jackson putih. Oke. Jadi sekali lagi ada 3 ciri bahwa Tuhan sudah mengampuni. Doksason, ekstasi, dan pabong. Memuliakan Allah dan heran, takjub. Dan yang ketiga apa? Gentar selalu. Amin.